2, 3, come on! Sama-sama belajar, kita akan sama-sama mendengarkan. Saya mau membagikan satu tema gitu ya, tentang kebaikan dan juga menjangkau jiwa. Kira-kira di mana ya korelasi antara kedua hal ini gitu? Apa sih yang menjadi korelasi antara membagikan kebaikan dan juga menjangkau jiwa? Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke sana, saya mau ya nggak tahu ya, ini sih ketika menyiapkan sharing ini tiba-tiba saya muncul aja sebuah pertanyaan. Apa sih yang membedakan kekristenan dengan agama lain gitu ya. Pasti kan ketika kita mau menjangkau teman-teman kita, orang-orang yang belum kenal sama Tuhan atau mungkin yang sudah kenal sama Tuhan tapi belum sungguh-sungguh. Kita pasti berpikir dong, apa yang membuat mereka wajib datang ke tempat ini untuk beribadah. Apa yang membuat mereka harus percaya sama Tuhan. Karena kan semua agama tuh sebenarnya kalau kita tahu ya, kita pelajari gitu, kita cari. Semua agama tuh sebenarnya mengajarkan kebaikan. Kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua, kita harus saling mengasihi, kita harus saling hormat satu sama lain, nggak boleh berbuat kejahatan. Cuman apa yang menjadi pembeda antara kekristenan dengan agama lain? Saya udah sempat research gitu ya, Jadi perbedaan utama agama Kristen dengan agama lain adalah dalam hal keselamatan. Perbedaannya adalah Kristen mengajarkan keselamatan sebagai anugerah dari Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus bukan karena perbuatan baik manusia. Agama lain umumnya menekankan keselamatan melalui perbuatan baik atau kombinasi antara iman dan perbuatannya. Jadi kalau di dalam kekristenan, keselamatan yang kita terima itu pure 100% hanya berasal daripada Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan. Tapi semua itu berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kalau di agama lain ada beberapa agama gitu ya, saya search 6 agama gitu kan. Di Indonesia itu ada 6 agama. 5 diantaranya mengajarkan bahwa ketika kita mau masuk surga, mau punya kehidupan yang kekal, kita mau selamat. Kita tuh harus ya berbuat baik, kita harus baik sama orang. Mungkin ada juga yang mengajarkan karma baik, karma buruk dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam sebuah kekristenan, keselamatan itu diterima sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Tanpa kita harus, ya pokoknya cuma-cuma karena Tuhan Yesus kasih kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa secara garis besarnya, hal yang paling mendasari perbedaan antara kekristenan dengan agama lain adalah kasih. Karena kan kita dikasih, karena Tuhan mengasihi setiap kita, Dia memberikan nyawanya. Kayak gitu. Jadi hal ini adalah hal yang sebenarnya bisa kita highlight nih. Hal ini adalah hal yang bisa kita tunjukkan ke orang-orang di sekitar kita yang mau kita jangkau, yang mereka belum percaya kepada Tuhan. Ketika lu percaya sama Tuhan Yesus, lu tuh selamat. Ketika lu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu selamat. Tapi ya memang harus ada hal-hal yang kita lakukan. Tapi hal-hal yang kita lakukan bukan untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu sudah kita peroleh. Hal-hal yang kita lakukan adalah kita mungkin bangun hubungan sama Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa kita sedang menaati perintahnya. Karena kita sudah menerima keselamatan itu. Bukan karena kita mau selamat. Jadi jangan sampai blunder ya. Jangan sampai dibalik nih. Jangan sampai kebalik pemikirannya. Itu adalah hal yang bisa kita bagikan. Itu adalah hal yang bisa kita berikan gitu ya. Untuk teman-teman kita di luaran sana yang mungkin mereka masih gak ngerti. Mungkin mereka kayak mikir, ya apa bedanya agama lu sama gue? Agama lu mengajarkan gak boleh membunuh, gue juga sama kok. Agama lu mengajarkan gue gak boleh mencuri, ya gue juga sama. Tapi hal ini adalah hal yang mungkin teman-teman bisa sharing, teman-teman bisa bagikan kayak gitu ya. Nah, ketika kita
berbicara kasih, ada kasih yang sesungguhnya, real love atau fake love. Ada kasih yang nggak suci gitu loh, nggak sejati. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang kasih yang sejati. Kasih yang sejati, gitu ya. Ayatnya ada di Yohanes 3 ayat 16, mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perhatikan baik-baik ayat ini ya. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah kasih yang begitu besar. Yang kedua adalah mengaruniakan. Yang ketiga adalah percaya dan tidak binasa. Jadi kita tidak binasa bukan karena kita baik. Kita tidak binasa bukan karena kita kudus. Kita tidak binasa bukan karena kita suci. Bukan. Kita tidak binasa karena Allah mengasihi setiap kita sehingga dia mengaruniakan hidupnya, memberikan hidupnya dan menggantikan setiap kita. Yang percaya. Ini adalah cinta yang sesungguhnya, ini adalah kasih yang sesungguhnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang bisa membawa perubahan hidup. Kasih yang bisa membawa yang tadinya kita seharusnya binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya kasih yang palsu apa Ci? Contohnya, ya kasih yang ada di dunia ini. Cinta akan uang, cinta akan jabatan, cinta akan kekayaan, dan lain sebagainya. Atau mungkin penyembahan berhala, cinta akan sesuatu hal yang melebihi Tuhan itu sendiri. Cinta yang membawa kita ke dalam kebinasaan yang kekal, bukan ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi kasih yang palsu adalah kasih yang menjerumuskan, kasih yang menarik kita jauh dari kehidupan yang kekal. Itu kasih yang palsu. Jadi hari-hari ini jangan sampai kita tertipu. Karena saya yakin dan percaya hari-hari ini tuh dunia lagi gencar-gencarnya menawarkan kasih palsu ini. Untuk menggantikan kasih yang asli yang sedang Tuhan tawarkan ke dalam dunia ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya terbukti sekarang. Kasih semakin lama semakin dingin, dunia semakin lama semakin jahat. Orang-orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Bukankah itu kasih yang menjerumuskan? Justru kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang rela berkorban bagi orang lain seperti kasihnya Tuhan Yesus. Dan hal itu adalah yang akan kita pelajari siang hari ini. Kasih yang tulus ya, kasih yang benar-benar berasal daripada Tuhan adalah kasih yang harus berasal dari sumbernya. Karena kalau misalnya kita minum aja gitu kan, kita minum dari sumber mata air pilihan kayak gitu kan. Ada brand yang tagline-nya kayak gitu. Nah, ketika kita minum aja kita mencari sesuatu yang asli, yang murni. Nggak mungkin dong kita minum dari air comberan, air yang kotor dan lain sebagainya. Kita pasti memilih untuk minum air mineral yang sumbernya kita tahu. Yang dari sumber mata air pegunungan kayak gitu. Kita tahu nih. Nah sama ketika kita mau membagikan kasih, kita juga harus tahu kasih apa yang harus kita bagikan. Ya kasih yang berasal daripada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 7-8, saya bacain aja. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Di Alkitab sendiri sudah dibilang bahwa Allah adalah kasih. Allah itu sumber kasih, kasih itu sumbernya dari Allah. Ya ketika kita bilang kita mau mengasihi orang, ketika kita bilang kita bahkan mau mengasihi Tuhan Yesus, ya kita harus terkonek sama sumbernya, kita harus terhubung sama sumbernya. Karena kalau enggak, kasih apa yang akan kita alirkan? Ya kasih dari dunia ini, pilihannya kan cuma 2. Kayak gitu. Hari ini kita akan sama-sama belajar gitu ya. Kita tuh gak bisa bilang, oh saya mengasihi orang tua saya mengasihi teman saya mengasihi komunitas saya mengasihi diri saya sendiri. Tanpa ada tindakan yang nyata. Kasih itu harus dibarengi dengan perbuatan dan tindakan yang nyata. Karena kalau kita cuma ngomong doang, ya gak ada artinya. Kasih yang benar-benar kasih, itu seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh indera yang ada di dalam tubuh kita. Bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan.
Ya nggak bisa kita kecap juga ya, nggak bisa kita makan juga gitu loh. Maksudnya ya mungkin tindakannya bisa kayak gitu. Tapi maksudnya itu, 3 hal penting itu. Bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan bisa kita rasakan. Kalau misalnya kita cuma sekadar mendengar doang, misalnya saya bilang, oh Ciwendy saya mengasihi Ciwendy. Tapi saya selalu kurang ajar sama Ciwendy, omongan saya selalu kasar sama Ciwendy gitu ya. Disuruh selalu ngebangkang, gak pernah mau taat, gak pernah mau nurut. Apakah itu bisa dibilang bahwa saya mengasihi Ciwendy? Pasti gak bisa. Ciwendy pasti akan mempertanyakan, emang benar ya Kezia mengasihi saya? Jadi ketika kita bilang kita mengasihi seseorang, itu harus ada tindakan nyata. Karena ketika Tuhan Yesus bilang dia mengasihi setiap kita, tindakan nyatanya adalah dia memberikan hidupnya, dia memberikan anaknya yang tunggal, dia memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Itu adalah tindakan nyata dari kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau misalnya Tuhan Yesus cuma bilang, iya saya mengasihi engkau semua anak-anakku, tapi dia gak melakukan pengorbanannya itu, ya kita gak akan pernah bisa selamat. Karena balik lagi, apapun yang kita lakukan kita tidak pernah cukup baik untuk bisa hidup kekal. Itu yang perlu kita pahami ya teman-teman. Nah hari ini kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperlihatkan bahwa kasih kita itu adalah kasih yang sejati. Kasih kita adalah kasih yang berasal daripada Tuhan. Kasih kita adalah kasih yang bisa menyelamatkan orang lain seperti kasihnya Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya kisahnya tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini. Saya akan bacain aja. Ayatnya ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 buat teman-teman yang mau buka silahkan. Tapi tolong buka Alkitabnya aja, jangan buka sosial medianya atau yang lain, ditutup dulu. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Ayat 25-nya berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi orang itu, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya di seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang dalam perjalanannya ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini saya mau bilang kasih itu harus dinyatakan dalam belas kasihan. Kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi seseorang ketika kita do nothing. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi seseorang kalau kita cuma ngomong doang. Ayat selanjutnya, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan. Ada Lewi, ada imam, ada Lewi dan ada orang Samaria. Jadi backstory dulu, waktu zaman dulu ketika zaman Tuhan Yesus itu, orang-orang Yahudi itu menganggap kastanya lebih tinggi daripada orang Samaria.
Jadi mereka menganggap bahwa orang Samaria itu adalah orang yang hina, orang rendahan dan lain sebagainya. Jadi di sini ditegaskan bahwa justru yang menolong bukan sesama orang Yahudi, bahkan bukan seorang imam, bukan seorang Lewi, tapi seorang Samaria yang murah hati, yang memiliki belas kasihan. Justru itu yang menolong. Karena dia punya belas kasihan. Jadi hari ini yang mau saya bilang adalah orang-orang mungkin gitu ya, teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, mereka udah babak belur. Mereka udah hancur lebur, hidupnya udah berantakan karena godaan dunia, karena goncangan yang mereka alami. Atau mungkin mereka sedang merasa ditinggalkan hari-hari ini. Seperti orang yang sedang dirampok tadi. Mereka babak belur, semua miliknya dicuri, mereka mungkin merasa gak berharga, mereka merasa ditinggalkan. Hari ini mana yang mau kita lakukan? Apakah kita mau seperti seorang imam atau seorang Lewi, atau kita mau seperti orang Samaria? Ingat ya teman-teman, Tuhan mau pakai setiap kita. Bukan orang-orang tertentu. Bukan cuma pelayan Tuhan, bukan cuma leaders, bukan cuma PIC, atau bukan cuma senior pastor. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita. Dan menariknya adalah kenapa Tuhan memberikan perumpamaan orang Samaria yang menolong. Bukan orang Lewi yang menolong, bukan seorang imam yang menolong. Karena ini menjadi refleksi ke dalam kehidupan setiap kita bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja. Bahkan Tuhan mengibaratkan orang yang paling hina di zaman itu adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Bukan seorang imam, bukan seorang Lewi. Mungkin kalau analoginya kita balik ya, kalau Tuhan memberikan perumpamaannya orang yang kudus, orang yang suci, seorang imam, seorang Lewi yang membantu, mungkin kita akan berpikir kayak, oh enggak lah, Tuhan itu cuman pakai orang-orang yang memang pelayanan, orang-orang yang memang punya jabatan di gereja, orang-orang yang memang hidupnya udah kudus, orang-orang yang memang hidupnya udah benar. Kita pasti akan berpikir seperti itu. Tapi siang hari ini kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang? Apakah kamu mau Tuhan pakai untuk menyebarkan kebaikan yang sudah kamu terima daripada Tuhan? Atau kamu mau merasa kayak, enggak, gue gak mau kasih, kenapa? Suka-suka gue dong. Ya Tuhan juga gak bakal maksa juga. Tuhan juga gak bakal tiba-tiba ngomelin kamu juga siang hari ini gitu. Tiba-tiba audible gitu dia datang dia ngomelin kamu. Enggak, dia gak bakal ngomelin kamu juga. Dia gak akan maksa juga. Tapi kan keputusannya ada sama setiap kita. Apakah kita mau Tuhan pakai? Atau kita mau kayak gak mau keselamatan yang udah gue terima ya udah buat gue aja. Gue gak mau bagi-bagi ke orang. Gue mau diam aja. Gue gak mau kasih ke orang lain. Pilihannya ada di tangan setiap kita. Nah, hari ini kita tuh belajar gitu ya, bahwa kasih harus disertai dengan tindakan. Tindakan dari kasih itu banyak ya, ada kepedulian kepada orang lain, terus ada juga perbuatan baik, ada juga membagikan kebaikan, bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu adalah sebuah tindakan kasih loh. Karena ketika kita bilang kita mengasihi seseorang, pasti kita gak mau kita selamat sendirian. Pasti kita gak mau kayak nanti gitu ya ketika Tuhan sudah menyebut kita di awan-awan permai terus kita di surga kita sendirian gitu, kita senang sendirian terus kita lihat teman-teman kita, keluarga kita di bawah terus kita kasihan deh lo kan gak mau kayak gitu dong. Pasti kita mau semua kita terangkat, semua kita diselamatkan karena kita mengasihi setiap mereka kayak gitu. Nah, hari ini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan ketika kita bilang kita mau menunjukkan kasih kita dalam perbuatan yang nyata. Jadi gak cuma ngomong doang. Yang pertama, jangan tanya berapa harganya. Ketika kita mau memberikan kasih, ketika kita mau menjangkau orang, ketika kita mau menunjukkan kasih kita, pasti saya jamin 100% ada harga yang harus kita bayar. Tidak mungkin gak ada harganya. Even kamu ngechatin orang pun itu adalah harga yang sedang kamu bayar hari-hari ini. Mungkin kamu ketemu sama orang yang dichatin tuh, oh responnya baik, terus langsung mau datang ke gereja, langsung terima Tuhan, dibaptis dan lain sebagainya. Ya it's good for you gitu loh. Tapi satu saat nanti pasti kamu akan bertemu dengan orang-orang yang udah dichatin, udah diajak fellowship, udah datengin setiap hari ke rumahnya. Ketika kita ditelepon jam 2 pagi kita tetap angkat. Tapi ketika diajak ke gereja tetap gak mau. Pasti ketemu aja sama orang-orang yang kayak gitu.
Dan ketika kita bilang kita mau menunjukkan kasih yang sesungguhnya, jangan hitung berapa harganya yang harus saya bayar. Karena ketika kita hitung berapa harga yang harus kita bayar, pasti kita gak akan jadi mau bayar. Karena terlalu mahal. Kenapa saya bisa bilang mahal? Tuhan aja udah bayar harga yang mahal duluan untuk setiap kita. Dia udah bayar cash, dia udah merelakan nyawanya. Bahkan dia bukan cuma bayar dengan uang, bukan cuma bayar dengan hal-hal materi, tapi dia bayar dengan tubuhnya dan juga dengan darahnya. Itulah adalah harga yang itu adalah harga yang Tuhan bayar. Sekarang emang hari ini ketika kamu ngajakin teman kamu ke gereja atau orang tua atau mungkin saudara kamu ke gereja gitu ya, kamu harus cabut dulu kuku kamu gitu. Enggak kan? Kita paling cuman kayak, mau enggak ke gereja, mau enggak ikut gua, terima yuk Tuhan Yesus tuh baik. Cuman itu doang kan yang kita lakukan. Tuhan gak minta, oke, jadi hari ini Kezia mau ajak 5 orang teman, jadi 5 jarinya dipenggal dulu ya, kan enggak kayak gitu. Yang Tuhan minta cuman mau atau enggak, kita ngajak. Jadi sebenarnya kalau dibilang, harganya terlalu mahal, saya gak mau bayar. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan sudah terlebih dahulu membayar harga yang amat sangat mahal. Jadi jangan lagi perhitungan. Dan yang kedua adalah jangan tanya berapa upahnya. Jangan tanya kayak, oke, Tuhan kalau dia berhasil ke gereja gue dapat apa? Kalau dia berhasil terima Tuhan gue dapat apa? Kalau dia gue tolong gue dapat apa? Kalau dia berhasil beribadah, dibaptis gue dapat apa? Teman-teman, tadi ya sebelum ibadah dimulai gitu, Cicawar ada sharing bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita menjangkau orang, dan orang itu berhasil bertemu dengan Tuhan, itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita yang gak pernah bisa dibayar oleh apapun. Jadi bahagianya tuh beda gitu. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin bisa relate, tapi ada beberapa teman-teman yang gak bisa relate, tapi mungkin kebanyakan life leader tuh pasti relate gitu ya. Sesimpel gitu ya, kita kayak ada satu anak life gitu yang belum dibaptis, terus kita udah ajak, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, setiap bulan selalu kita ajak, tapi dia masih gak mau. Akan ada satu titik di mana dia mau, seorang life leader itu pasti kan kayak, puji Tuhan, seneng banget. Dan bahkan ketika anak life saya memutuskan untuk dibaptis, saya selalu nangis. Bukan karena nangis sedih, karena saya bahagia, karena saya senang. Dan itu adalah hal yang gak akan pernah bisa dibayar oleh apapun. Mungkin sekarang kita masih perhitungan kayak, gak ada untungnya juga lah, gue ngajak dia ke gereja buat apa. Yang ada gue rugi, gue harus jemput dia, nanti selesai gereja gue harus traktir bakso, gue harus traktir kopi di kafe. Gak usah lah, ribet lah. Teman-teman, upah yang kita terima itu gak bisa dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Karena di firman-Nya aja dibilang bahwa ketika satu orang diselamatkan seluruh surga bersorak-sorai. Bukankah itu hal yang kita cari hari-hari ini? Bukankah damai sejahtera yang abadi itu yang orang-orang cari hari-hari ini? Kenapa sih orang-orang mungkin kebanyakan orang cari jabatan, cari uang, harus pinter, bla 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 segala macam? Karena dia mau mendapatkan pengakuan, karena dia mau memperlihatkan bahwa gue lagi bahagia. Bukankah kebahagiaan itu yang sedang kita cari hari-hari ini? Dan yang ketiga adalah jangan melempar tanggung jawab. Jangan berpikir bahwa kayak teman kamu itu bukan menjadi tanggung jawabnya kamu. Jangan kayak orang seperti seorang Lewi dan Imam yang melewati orang yang babak belur tadi. Mereka berdua berpikir bahwa udahlah gue lewatin aja lah, nanti juga ada orang yang bantu, udahlah gak apa-apa lah. Gak apa-apa, itu bukan urusan gue, itu bukan tanggung jawab gue. Gue kan masih jemaat, gue kan pelayan baru. Gue kan leader, tapi gue sibuk, gue udah ada anak life, gue ada pelayanan, gue ada ini, gue ada itu, gue harus kerja. Udahlah bukan tanggung jawab gue. Itu mah tanggung jawab full timer, itu tanggung jawab pendeta, itu tanggung jawab bla 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 bla. Karena ketika kita melemparkan tanggung jawab itu secara terus menerus, kita nggak pernah punya sense of belonging sama setiap jiwa-jiwa yang ada. Kita akan merasa kayak, enggak, jiwa-jiwa itu bukan urusan gue adalah gue hidup sebaik-baiknya. Jiwa-jiwa tuh urusannya Tuhan, ya biar Tuhan aja yang ketemu sama dia langsung, bukan urusan gue. Teman-teman saya yakin dan percaya, mostly dari kita bisa berada di tempat ini, itu juga mungkin sedikit banyak ya, itu adalah hasil jangkauan dari orang lain.
Atau at least mungkin kamu tidak dijangkau secara langsung gitu ya, secara gerilya gitu. Ayo ke gereja, karena mungkin kamu udah Kristen dari kecil. Tapi saya yakin dan percaya ada orang-orang yang berdoa untuk kamu supaya kamu berada di tempat ini. Jadi jangan jadi orang yang egois, jangan jadi anak muda yang egois gitu kayak, enggak, gue gak mau ngelakuin apa-apa. Soalnya harganya terlalu mahal, soalnya gue gak dapat apa-apa. Soalnya menjangkau itu bukan tugas gue. Menjangkau itu tugas kita semua. Kalau misalnya kamu bilang kamu gak mau, ya balik lagi ya, Tuhan juga gak akan marahin kamu, Tuhan juga gak akan hukum kamu ketika kamu gak mau menjangkau. Tapi masa iya sih setiap kita gak mau Tuhan pakai untuk kemuliaannya? Masa iya sih kita mau melihat teman-teman kita, keluarga kita, atau kenalan kita di sekitar kita kayak, ya udah mereka masuk ke dalam api neraka yang kekal. Terus kita di sorga gitu sendirian. Terus kita ngelihat teman-teman kita yang lain, enak ya dia berkumpul sama keluarganya, ada temennya. Dia juga, terus kalian sendirian gitu di surga. Masa sih iya kita mau kayak gitu? Dan yang paling penting adalah kebaikan dan kepedulian yang tulus itu harus lahir dari sebuah hubungan. Karena tanpa adanya hubungan, kita gak akan pernah bisa menghasilkan kasih yang sesungguhnya. Yuk kita baca kalimat ini yuk. 3, 2, 1. Kebaikan dan kepedulian harus lahir dari sebuah hubungan. Tanpa hubungan hal itu akan menjadi transaksional. Jadi kalian akan ini aja, akan hitung-hitungan sama Tuhan. Atau mungkin hitung-hitungan sama orang yang kalian bantu. Atau hitung-hitungan sama orang yang kalian tolong. Atau hitung-hitungan sama orang yang kalian jangkau. Kalian akan bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya udah jangkau, saya dapat apa nih habis ini? Kalian gak akan tulus. Selalu ada maksud di baliknya. Kalian melakukan segala sesuatu untuk justru bukan mengejar jiwa itu untuk kenal sama Tuhan, tapi untuk mengejar berkat apa yang bisa kalian peroleh untuk diri kalian sendiri. Dan ujung-ujungnya itu akan jadi transaksional. Nah ini kebaca gak ya? Kebaca lah ya. Yuk sama-sama kita baca yuk 1 Yohanes 4 ayat 16. 3, 2, 1. Kita telah mengenal dan barang siapa? Di sini dibilang Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam dia. Kalimatnya kita balik. Barang siapa berada di dalam Allah, maka ia berada di dalam kasih. Jadi ketika kita bilang kita mau mengasihi, siang hari ini kita udah belajar betapa pentingnya kita mengasihi dan berbuat baik kepada setiap orang. Step selanjutnya adalah kita harus terhubung dan terkoneksi sama sumber kasihnya. Karena kalau kita nggak terkoneksi dengan sumber kasihnya, seberapa banyak pun cadangan kasih yang kita punya pasti akan habis. Karena kita bukan sumber utamanya tuh Tuhan. Sehebat apapun handphone kamu yang sekarang kamu pakai, pasti akan lobet-lobet juga. Gak mungkin ada handphone yang dari beli sampai itu handphone rusak, gak pernah lobet-lobet. Atau gak mungkin ada handphone yang dari awal beli sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun gak dicas tuh gak lobet-lobet, gak mungkin. Pasti butuh sumber listrik untuk dicas lagi supaya handphone itu bisa digunakan. Sama kehidupan setiap kita. Kita tuh bukan kasih, kita tuh cuma penyalur kasih. Kasih yang utama itu dari Tuhan. Kalau kita mau membagikan kasih, ya kita harus terkoneksi sama sumber kasihnya. Kita tuh cuma pipa doang nih, kita tuh cuma pipa-pipa doang. Sumber utamanya, kerannya itu ada di Tuhan. Pipa mana yang bisa mengalirkan air kalau ujung pipanya gak terkoneksi sama keran air? Gak ada. Jadi itu pentingnya bahwa ketika kita mau membagikan kasih, ketika kita bilang kita mau menjangkau jiwa, kita harus connect dulu sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita mengalirkan kasihnya Tuhan dan supaya kita mengerti hatinya Tuhan. Karena percuma sehebat apapun pembicara berbicara di atas ini, di atas mimbar ini, kita harus menjangkau jiwa. Dunia hari ini semakin gelap, percuma, siapapun yang ngomong percuma. Kalau kita sendiri gak terkoneksi sama Tuhan, kita gak akan punya urgensi itu untuk menjangkau jiwa. Kita gak akan merasa kayak ini tuh penting loh, gak akan. Itu sebabnya kita harus terkoneksi sama Tuhan. Penutup, mungkin teman-teman pemusik boleh naik. Penutup, Tuhan tidak butuh kita membalas kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan.
Karena kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Yang Tuhan butuhkan adalah kita meneruskan kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Kalau kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan saya udah buat kebaikan, Tuhan mau balikin apa kepada saya? Tuhan hitung balik ke kamu. Kebaikan Tuhan nih segini nih, kebaikan kita nih cuma di sini doang nih. Gak ada apa-apanya. Mau kamu dari Senin sampai Minggu di gereja, Senin sampai Minggu pujian, penyembahan dan lain sebagainya tuh gak akan pernah bisa membalas kebaikannya Tuhan. Yang bisa kita lakukan hari-hari ini adalah menyalurkan kebaikannya Tuhan, menyalurkan kasihnya Tuhan supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga mendapatkan kasih yang sama, mereka juga merasakan hal yang sama, mereka juga menerima keselamatan yang sama. Jadi ketika kita berbuat baik, bukan Tuhan lagi catat nih, oke, piutang hari ini udah lunas, besok lagi ya, enggak. Karena kebaikan Tuhan tuh sesimpel apa sih? Kita bisa hadir ibadah hari ini aja itu kebaikan Tuhan loh. Kita bisa hidup hari ini aja itu kebaikan Tuhan loh. Kita bisa sehat aja itu kebaikan Tuhan. Kalau mau dihitung-hitung seberapa banyak oksigen yang sudah kita hirup dari pagi sampai jam 11.42 ini? Berapa banyak hal yang harus kita bayar? Gak akan ada yang pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyalurkan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.